Hai sobat semua, assalamualaikum. Jumpa lagi di dapur Ayami. Kali ini saya akan berbagi resep ide jualan membuat nasi kuning ekonomis. Mau tahu cara pembuatannya? Ditonton dan disimak videonya sampai selesai ya, supaya tidak ada resep-resep yang terlewat. Dan jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Terima kasih. Pertama, siapkan 700 gram beras. Ini saya menggunakan beras yang pulen dan berasnya juga sudah saya cuci bersih dan juga sudah saya tiriskan. Setelah itu tambahkan santan. Ini saya menggunakan santan instan. Tambahkan juga daun salam, laos, jahe, dan serai. Tambahkan juga garam. Dan tambahkan juga air. Ini airnya disesuaikan saja dengan berasnya masing-masing. Kemudian diaduk hingga semuanya bercampur rata. Dan jangan lupa tambahkan kunyit bubuk, disesuaikan selera saja banyaknya. Tapi di sini maaf, tadi tidak kerekam pada saat saya menambahkan kunyit bubuknya. Nah, di sini bisa dilihat ketinggian airnya kira-kira 1 ruas jari dari ketinggian berasnya. Kemudian masak nasinya. Ini saya memasak nasinya menggunakan rice cooker supaya lebih praktis. Kemudian dimasak nasinya dan ditutup. Setelah itu pencet tombol cooknya. Nah, ini nasi kuningnya sudah sat airnya. Kemudian mau saya aduk untuk meratakan. Walaupun di rice cooker juga tetap harus diaduk nasinya supaya tidak ada santan yang mengendap. Kemudian masak kembali nasinya hingga matang. Nah, ini nasi kuningnya sudah matang. Kemudian mau saya aduk untuk meratakan saja. Dan bisa dilihat juga hasilnya tidak keras dan tidak lembek nasi kuningnya. Dan ini nasi kuningnya mau saya sisihkan dulu. Selanjutnya di sini saya sudah menyiapkan air dalam rebusan panci. Jika sudah mendidih lalu rebus bihunnya. Ini saya menggunakan bihun 2 keping. Lalu rebus bihunnya kira-kira selama 10 menit. Nah, ini bihunnya sudah 10 menit. Kemudian mau saya angkat dan tiriskan. Dan ini bihunnya mau saya sisihkan dulu. Selanjutnya saya akan menyiapkan sayurannya. Di sini saya akan memotong wortelnya, lalu diiris-iris wortelnya, disesuaikan selera saja mengirisnya. Tapi di sini saya akan mengiris wortelnya tipis-tipis, lalu diiris kembali bentuk memanjang. Setelah itu mau saya sisihkan dulu wortelnya. Selanjutnya saya akan menyiapkan bumbunya. Ini saya akan menghaluskan bumbu bawang merahnya dan bawang putihnya. Lalu blender bumbunya hingga halus. Nah, ini sudah di blender bumbunya. Kemudian mau saya tumis. Di sini saya sudah menyiapkan wajan. Lalu beri minyak goreng secukupnya saja. Dan tunggu hingga minyak gorengnya panas dulu. Jika sudah panas minyaknya, kemudian tumis bawang merah dan bawang putihnya hingga harum. Dan jika sudah harum bawang merah dan bawang putihnya, kemudian masukkan wortelnya yang sudah diiris-iris tadi. Lalu tumis wortelnya hingga matang dan layu. Dan jangan lupa tambahkan garam, penyedap, lada bubuk. Saya juga akan menambahkan 1 sendok makan saus tiram. Lalu diaduk hingga semuanya bercampur rata.
Nah, ini sudah layu dan matang wortelnya. Kemudian mau saya masukkan bihunnya yang sudah direbus tadi. Ini bihunnya karena lengket, mau saya potong menjadi 4 bagian supaya mudah juga mengaduknya. Lalu diaduk hingga semuanya bercampur rata. Tapi di sini saya tidak menambahkan kecap manis untuk bihun gorengnya karena saya akan membuat bihun goreng jadul versi putihnya. Jangan lupa sambil terus diaduk bihunnya sampai teksturnya menjadi kering dan jangan sampai juga menjadi gosong bagian bawahnya. Nah, ini bihunnya sudah matang, lalu diangkat dan mau saya sisihkan dulu bihunnya. Selanjutnya saya akan mengiris-ngiris tempenya. Ini saya akan mengiris tempenya tipis-tipis. Kemudian mau saya iris kembali tempenya kecil-kecil. Di sini saya mengirisnya tempenya kecil-kecil seperti ini atau disesuaikan selera saja mengirisnya. Nah, ini tempenya sudah selesai diiris, kemudian mau saya goreng. Di sini saya sudah menyiapkan minyak dalam wajan, lalu goreng tempenya hingga kering dan kecoklatan. Sebelum kering jangan dulu diaduk terus tempenya supaya tidak hancur. Nah, ini tempenya sudah kering dan kecoklatan, kemudian mau saya angkat dan tiriskan. Dan ini tempenya mau saya sisihkan dulu. Selanjutnya saya akan menyiapkan bumbu buat tempenya. Ini saya akan menghaluskan cabai merahnya, rawit merahnya, bawang putih, bawang merah. Saya tambahkan juga tomat. Kemudian mau saya blender halus bumbunya. Jika sudah halus bumbunya, kemudian mau saya tumis bumbunya. Di sini saya sudah menyiapkan wajan, kemudian beri secukupnya minyak goreng dan tunggu hingga minyak gorengnya panas dulu. Dan jika sudah panas minyak gorengnya, kemudian tumis bumbu halusnya hingga matang dan harum. Dan jangan lupa tambahkan juga serai yang sudah digeprek, laos yang sudah digeprek, daun salam, berikut gula merahnya. Lalu tumis kembali bumbunya hingga matang dan harum. Nah, ini bumbunya sudah matang dan harum, kemudian mau saya tambahkan garam, tambahkan juga penyedap. Lalu tumis kembali untuk meratakan saja. Setelah itu baru masukkan tempe yang sudah digoreng tadi. Tambahkan juga kecap manis. Saya menambahkannya dikira-kira saja atau disesuaikan selera kalian masing-masing. Lalu diaduk hingga semuanya bercampur rata dan masak sebentar saja, jangan terlalu lama. Nah, ini tempenya sudah matang, kemudian mau saya matikan apinya, lalu diangkat dan pindahkan dalam wadah. Dan sebelum dikemas tunggu hilang dulu uap panasnya. Dan ini tempe oreknya mau saya sisihkan dulu. Selanjutnya saya akan menyiapkan 5 butir telur ayam. Ini telur ayamnya sudah saya cuci bersih, kemudian mau saya rebus. Lalu rebus telur ayamnya kurang lebih selama 10 menit. Dan ini telur ayamnya sudah matang dan sudah saya kupas. Kemudian mau saya goreng telur ayamnya. Goreng telur ayamnya hingga kecoklatan. Nah, ini sudah agak kecoklatan telur ayamnya, kemudian mau saya angkat. Selanjutnya saya akan menyiapkan bumbu buat balado telurnya. Ini saya akan menghaluskan cabai merahnya. Saya tambahkan juga bawang putih, bawang merah, dan tomat merah.
kemudian mau saya blender bumbunya hingga halus. Nah, ini sudah saya blender bumbunya, kemudian mau saya tumis. Nah, ini saya sudah menyiapkan wajannya, lalu tumis bumbunya hingga matang dan harum. Jangan lupa juga tambahkan garam, penyedap, dan gula putih. Lalu tumis kembali bumbunya. Nah, ini bumbunya sudah matang dan harum. Kemudian mau saya masukkan telur yang sudah digoreng tadi. Lalu diaduk hingga semuanya bercampur rata. Dan jangan lupa dikoreksi rasa. Nah, ini sudah matang balado telurnya. Kemudian mau saya angkat dan pindahkan dalam wadah. Dan jika ingin dikemas, tunggu hilang dulu uap panasnya. Kemudian saya akan menyiapkan wadah mika seperti ini dan mau saya beri alas kertas nasi. Di sini saya akan menggunakan cetakan buat nasi kuningnya, cetakan bunga seperti ini. Lalu cetak nasi kuningnya, dan banyak nasi kuningnya disesuaikan porsinya. Ini saya memasukkannya kira-kira 1,5 sendok nasi. Sambil dirapikan dan sedikit ditekan-tekan nasinya supaya tidak mudah hancur. Lalu letakkan nasi kuningnya di bagian tengah wadahnya. Setelah itu tambahkan juga 1 sendok bihun, 1 sendok orek tempe, dan tambahkan juga buat lalapannya yaitu irisan tomat dan ketimun. Dan tambahkan juga balado telur ayamnya. Ini telur ayamnya saya belah menjadi 2. Seperti ini hasilnya nasi kuning ekonomisnya setelah dikemas, cantik dan rapi. Kemudian mau saya tutup dan rekatkan menggunakan staples. Dan jangan lupa tambahkan label supaya lebih cantik penampilannya. Dan ini nasi kuning ekonomisnya sudah siap dikemas dan dijual dengan harga disesuaikan saja. Dan nasi kuning ini cocok banget buat menu ide jualan sarapan pagi. Nah, selamat mencoba, semoga bermanfaat. Jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye.